Assalamualaikum. Ketemu lagi sahabat dengan Popo Channel di tayangan kuliner inovatif. Oke. Ada sesuatu yang istimewa hari ini. Saya hampir setiap saat menyajikan kuliner yang istimewa buat saya pribadi. Mudah-mudahan juga bisa istimewa buat sahabat semua ya. Oke. Apa itu? Yaitu goreng ikan teri nasi ya. Mungkin itu sudah merupakan hal umum ya, teri nasi itu. Tapi bagi saya kadang-kadang penyajiannya berbeda dengan yang lain. Oke, sederhana cara masaknya. Oke, untuk para ibu muda nih yang baru berumah tangga, yang masih kebingungan membuat masakan yang mudah bagaimana, inilah ya masakannya itu. Siapkan ini teri nasi tuh, tapi teri nasinya udah direndam ya, udah direndam dengan air hangat supaya agak sedikit asinnya juga berkurang. Oke, terus apa lagi? Nah ini bawang merah, bawang putih, kemudian siapkan aja ini bumbu masak ya. Bumbu masaknya apa saja mereknya. Oke. Nah, kita siapkan wajan yang sudah berisi minyak secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Atau nanti pokoknya bisa digoreng untuk menggoreng, untuk minyaknya itu udah cukup untuk menggoreng bawang dan ikan teri ya. Oke, kita panaskan dulu. Minyaknya bisa ditambah lagi sedikit lagi. Oke, kita tunggu dulu ya sampai panas. Bentar. Sepertinya sudah panas ya. Kita mulai memasukkan teri ya. Pertama kita masukkan teri dulu. Nanti bawangnya setelah terinya sudah masuk, sudah setengah matang. Airnya jangan terbawa. Nah, kira-kira ini terinya dan kita agak sedikit. Jadi si terinya ini sudah agak sedikit ya, sekitar setengah matang juga enggak ya. Soalnya kita memasukkan dulu bawang merah. Nanti juga ketika bawang merah dimasukkan ke teri juga terus semakin matang nantinya. Makanya jangan terlalu terinya jangan terlalu matang nantinya ya. Jadi kira-kira seperempat matang lah ya, jangan setengah matang, seperempat matang. Kemudian baru dimasukkan bawang merah. Setelah bawang merah baru bawang putih. Oke, setelah itu bawang merah dan bawang putih matang, berarti semuanya sampai dengan terinya matang. Oke, kita tunggu. Sepertinya sudah cukup kita memasukkan bawang merah ya, bawang merah. Banyaknya bawang merah itu tergantung selera. Kalau saya itu kadang-kadang suka berani bumbu
ini ada sekitar 5 sihung bawang, tapi yang nggak begitu besar ya, bawang merahnya. Semakin banyak juga semakin enak ya kalau bawang itu, asal cara menggorengnya yang benar. Jangan sampai tidak cukup keringnya tidak cukup, nanti bawangnya nggak kelihatan, baunya bau mentah bawangnya ya. Jadi harus ngepas. Makanya harus berani bumbu, biasanya masakan itu akan terasa lebih nikmat ya. Orang-orang itu kenapa bisa masakannya itu enak, karena bumbunya berani. Tapi kalau misalkan diirit bumbunya, kadang-kadang justru itu yang membuat masakan itu jadi kurang begitu greget gitu ya. Oke, sekarang ini kayaknya bawang merahnya sudah mulai wangi. Kita masukkan bawang putih sekarang. Jadi teri ini tidak perlu menggunakan garam ya, karena sudah asin teri nasi. Jadi terinya itu bisa macam-macam lah, ada teri Medan ya. Ini saya menggunakan teri nasi yang kecil-kecil ya. Medan itu agak besar kalau nggak salah. Kalau ini teri nasi karena lebih lembut. Nah, nanti jadi terinya matang, berarti bawang merah, bawang putih juga matang. Jadi bareng matangnya. Makanya harus ngepas cara memasukkan bawang merah dengan bawang putihnya. Ya, jadi ingat tadi terinya lebih dulu, kemudian setelah seperempat matang masukkan bawang merah, kemudian setelah setengah matang baru masukkan bawang putih. Nah, jadi 50% lagi teri ini akan matang ya. Kira-kira sekitar 25 menit, tadi sekarang baru 10 menit lah ini ya. Sekitar 25 menit mungkin ya bisa matang. Kelihatan nanti terinya itu warnanya akan menguning. Ini sambil masak teri, saya menghangatkan ini nih. Tuh lihat, ini sayur mentimun ya, sayur bening mentimun. Kebetulan tadi pagi-pagi istri memasakkan ini ketimun, sudah matang nih, mentimun, sayur bening mentimun ya. Dia juga sudah bisa memasak. Nah, sekarang saya hanya tinggal melengkapi saja, yaitu teri nasi bawang gitu ya, teri nasi bawang goreng atau goreng teri nasi bawang atau goreng teri nasi rasa bawang gitu ya. Nah, kelihatan ini terinya minyaknya semakin berkurang. Nah, boleh kita tambah lagi sedikit aja. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita tunggu sampai matang ya. Tunggu bentar. Nanti kita sama-sama makan bersama. Oke. Sahabat, ini sudah 3/4 matang nih ya. Sehingga 10 menit lagi kita masukkan bumbu masaknya ya ke dalam teri ini. Nah, si bumbu masak ini juga kan ada rasa asinnya nih. Nah, tadi kan ikan terinya sama saya sudah direndam dengan air. Nah, mungkin garamnya juga akan berkurang, makanya ditambah bumbu masak yang ada rasa asinnya juga nanti akan jadi cukup. Makanya si terinya itu direndam itu sengaja untuk mengurangi rasa asin itu, dan juga untuk membuat si terinya itu bersih dan juga lunak, nantinya lebih lembut, lebih halus gitu ya, karena sudah direndam oleh air. Kemudian sekalian dicuci, tapi direndamnya pakai air termos. Oke, kita
Tunggu ya, udah. Sepertinya udah wangi. Bawang merah dan bawang putihnya sudah terasa wangi, wangi matang ya. Jadi sudah kita mulai disiap untuk diangkat. Tapi jangan lupa ya, tadi sekitar 5 menit sebelum diangkat ini dikecilkan apinya. Kemudian ini juga jangan berhenti untuk diaduk-aduk terus ya, supaya nanti panasnya merata sampai kelihatan warnanya menguning ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi jangan sampai keringnya itu kurang ya. Dapat dilihat bahwa matangnya itu dari bawang yang sudah matang ya. Maka kalau bawangnya matang, otomatis terinya juga menandakan itu matang. Oke, sepertinya kita sudah cukup. Kita tiriskan. Kira-kira seperti ini tuh ya, minyaknya sampai turun lagi. Sekarang kita sajikan, disimpan di atas piring ya. Sudah jadi, mantap. Yuk kita coba ya, kita makan bersama ya. Kita cicipi dengan sayur mentimun, sayur bening mentimun. Kemudian ada lalap juga di sana ya, di meja makan ya. Kita sama-sama. Oke, salim, jreng. Alhamdulillah, akhirnya teri kita udah jadi. Wah, tuh lihat pas ya matangnya. Jadi bawang merah, bawang putih dan teri bareng dalam bersamaan matangnya. Ini harus benar-benar kuning ya. Kalau tidak kuning nanti nggak enak ya. Walaupun udah matang tapi nggak ngerekes gitu ya. Kalau ini ngerekes. Oke, kita coba. Kita coba ininya. Udah nih tuh, kering nih, enak ya. Mudah kan, nggak usah kasih gula, nggak usah ya, nggak diapa-apakan, cuman bawang merah, bawang putih dan bumbu masak itu aja ya. Jadi jangan dikasih gula. Justru kalau nanti kalau dikasih gula ada lagi model goreng terinya ya, ada rasa asam manis misalkan terinya. Ini enggak, ini asinnya biasa aja, ini natural. Saya kadang-kadang lebih suka gini, tapi ya macam-macam lah setiap kita makan. Kemudian ini juga ada apa ini? Biasa daun kemangi ya. Saya paling hobi makan tanpa ada lalap. Saya tuh makan tuh kurang meriah gitu ya. Ada tahunya juga, ada tempe juga. Nah ini masakan yang istri saya buatkan, ini sayur bening mentimun. Dulu pernah saya juga posting ya tentang membuat mentimun. Oke, kita coba ya ini ikan terinya. Enak pakai tangan langsung, nggak usah pakai sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa. Jadi goreng terinya itu rasa bawang. Makanya saya sebut judul di postingan ini, kuliner ini, goreng ikan teri rasa bawang. Wah, mantap. Kemudian
ada gurih-gurihnya itu ya, dari bumbu masak. Kemudian juga garamnya nggak terlalu asin karena antara ikan terinya kan tadi direndam dulu. Oke, dicoba dengan ini lalap daun kemangi. Nasinya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Makanan kita tidak usah banyak-banyak macam, cukup dengan seperti ini saja akan mendapatkan kenikmatan yang lebih. Apalagi dibuat di rumah, insya Allah kebersihan akan lebih terjamin dibandingkan kalau kita makan di luaran. Oke, itu saja ya. Sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Tolong ditonton juga di postingan-postingan lainnya tentang masakan, ya, banyak macam yang sudah saya posting. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.